dalam firman Tuhan. Untuk itu waktu dan tempat saya serahkan kepada Pastor Roy akan memimpin kita semua. Silakan. Para kekasih, selamat petang semuanya. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga, hamba mohon supaya Allah Roh Kudus menerangi kami sekalian. Seberapa banyak kami yang telah berhimpun di dalam Zoom meeting ini, Tuhan, Engkau akan memberkati kami dengan rahasia wahyu firman Tuhan, dan teristimewa keinginan kami untuk Engkau permuliakan dalam sisa umur hidup kami melalui pelajaran yang penting ini. Segala macam pekerjaan kuasa gelapan, alam pikiran yang berbeda daripada firman, kami patahkan dan kami hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus dan darah anak domba Allah menyucikan kami sekalian. Terima kasih Bapa, kami akan menerima sabdamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Para kekasih, kita masuk pada bagian ke-16 part 16 dan tema kita adalah 10 tekad rohani peraih sukses. Ya saudara, saya harus mengulanginya karena sudah 2 minggu, apa nomor 1 dan seterusnya. Dan jangan lupa, ayat emas pedoman kita adalah dari Yosua 1 ayat 8 dan 9 tentang keberanian yang muncul dari firman. Keberanian untuk sukses, keberanian untuk menang yang muncul dari firman, ya. Tidak ada keberanian yang lain yang layak di mata Tuhan kecuali berdasarkan kepada firman Tuhan. Katakan amin. Para kekasih, yang pertama, cepat saja ya. Anda punya pikiran Kristus. Tolong ulangi perkataan saya ini. Saya punya pikiran Kristus. Ya, ini yang pertama ya, saudara. Oke. Dan yang kedua, tolong ulangi ya. Saya adalah anak Tuhan. Sekali lagi, saya adalah anak Tuhan. Dan yang ketiga, para kekasih, mari tolong diulangi. Saya bisa mengatasinya. Lagi, saya bisa mengatasinya. Ya. Ya, ini iman kita, sesuai yang kita katakan. Dan yang keempat, para kekasih, saya akan mengalahkan mereka. Lagi sekali, saya akan mengalahkan mereka. Nah, di sini, saudara, saya menitik beratkan mengenai soal mereka itu kadang-kadang kita sendiri, saudara. Jadi, saya akan mengalahkan saya sendiri. Nah, saya akan panjang lebar membahas tentang ini pada slide-slide berikutnya. Ya, saudara. Yohanes 14 ayat 12, iman pada kata-kata firman dari Tuhan Yesus akan mengalahkan semua yang negatif. Ya, saudara, jadi kalau kita sedang mengalami sesuatu yang negatif dalam hidup kita, maka kita harus memperkatakan firman. Dan kita harus yakin bahwa Yohanes 14:12 seperti yang 2 minggu yang lalu saya sampaikan, ini adalah keyakinan iman kita. Ini adalah hak kita untuk berkemenangan. Yaitu barang siapa yang percaya kepada Kristus, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan lebih daripada itu. Katakan, bahkan lebih daripada itu. Jadi apa saudara? Jadi tidak terbatas kuasa yang Tuhan mau berikan. Bagi siapa yang hanya percaya. Tetapi percaya ini mempunyai makna yang dalam. Ya saudara, jadi inilah pada poin keempat ini luar biasa. Karena kita memang hidup pada zaman peperangan. Kita hidup pada zaman di mana kita diteror oleh kuasa kegelapan. Kita hidup pada zaman di mana kuasa iblis menggunakan manusia-manusia dengan segala kelicikan dan kelihayannya. Untuk apa? Untuk membuang kita masuk dalam neraka. Saudara, manusia tidak bisa membawa kita masuk dalam sorga. Tetapi manusia bisa membuang kita ke dalam neraka. Jadi jangan lupa mengenai soal itu, saudara. Di dalam Yesaya 54 ayat 17, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Ya saudara, jadi kalau kita nanti berbicara mengenai soal diri kita, kita akan mengalahkan kita.
Saya akan mengalahkan saya. Saudara, maka kita harus tahu persenjataan dari iblis, persenjataan dari kuasa kegelapan, apa yang dipakai untuk menghantam kita. Ya, tetapi kita harus berdiri di atas Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Katakan luar biasa. Katakan saya percaya demikian. Ya, jadi ini merupakan sesuatu hal yang kita semua harus mengerti. Saudara, nah saya katakan mereka itu adalah kita juga. Anda akan mengalahkan mereka. Anda akan mengalahkan Anda. Saya akan mengalahkan saya. Dalam hal apa? Nah, saya akan berbicara panjang lebar mengenai soal masalah manusia yang paling dasari, yang paling hakiki. Ya, saudara, yaitu batin manusia. Saudara, kita tidak bisa menutupi pada saat batin kita sakit, pada saat batin kita di dalam keadaan yang rusak. Ya, saudara, itu sebab orang seringkali mengatakan luka batin. Ya, itu tidak keliru. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam hal ini. Saudara, sejarahnya luka batin. Karena sebagian besar kita adalah orang-orang yang harus membimbing orang lain. Ya, saudara. Mungkin kita sendiri sudah sembuh, sudah pernah disembuhkan oleh kuasa daripada firman Allah dan Roh Kudus. Nah, kita harus membantu orang lain di dalam luka batin mereka. Ya, saudara. Sejarah luka batin, ya saudara. Dan kita awas jangan salah penanganan. Saya ingin kita membuka Alkitab kita dalam Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Kitab Mazmur pasal yang ke-13, para kekasih, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 seluruh pasal ya. Saya akan membacakan. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Jadi ini karangan Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Para kekasih, 6 ayat yang panjang ini, saudara, marilah kita akan melihatnya poin demi poin. Ya saudara, berapa lama lagi, kalimat berapa lama lagi itu diulang beberapa kali. Ya saudara, bila saudara memperhatikan ya, ayat 3 ada, kemudian ayat 3 ada 2. Ya, saudara. Kemudian ayat 2 ada 2, ayat 3 ada 2. Jadi semuanya ada 4 kata berapa lama lagi. Yang pertama, berapa lama lagi kau lupakan aku? Saudara, sepertinya protes ya sama Tuhan ya. Memang orang yang luka batinnya, luka hatinya, dia sangat peka. Bahkan pekanya bukan kepada sesamanya manusia atau orang yang dekat dengan dia, tetapi kepada Allah, saudara. Dan trennya, cenderungnya menyalahkan Allah. Seperti Daud pada ayat-ayat pertama, dia setengah menyalahkan. Pertanyaan memang, tetapi pertanyaan ini menyiratkan isi hati tidak terima atau kurang terima. Berapa lama lagi kau lupakan aku? Kedua, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu? 3, berapa lama lagi aku harus khawatir? 4, berapa lama lagi
Harus sehari-hari aku patah semangat. Coba. Ya, saudara, mungkin ketika hubungan kita baik dengan Tuhan, semua running well, semua lancar, semua diberkati, ya, anak-anak, cucu, suami, istri, orang tua, diri kita sehat. Ya, saudara, mungkin tidak keluar pertanyaan ini. Tetapi ketika kita tersakiti, ketika kita mengalami sesuatu peristiwa atau prahara di dalam hidup dan keluarga, maka sering kali muncul 4 pertanyaan ini, saudara. Kenapa saya mau mengupas panjang lebar soal luka batin dari segi teologis Alkitabiah, saudara? Supaya kita jangan mengobati luka batin kita secara medis saja, secara psikologi saja, saudara. Banyak kali hamba-hamba Tuhan menangani orang-orang yang dokter jiwa dan psikolog atau psikiatri tidak berhasil menyembuhkan. Ketika dibawa ke rumah Tuhan, ke gereja, didoakan oleh hamba Tuhan atau oleh pelayan sidang Tuhan, dan dikonsel dengan baik, saudara, atau tanpa konseling, sembuh. Ya, saudara, ini menunjukkan bahwa jiwa ini memang miliknya Tuhan. Bawa dong sama Tuhan, kepada Tuhan. Ya, saudara. Nah, 4 pertanyaan inilah, ya saudara, yang jamak sekali, sangat banyak sekali muncul ketika orang mengalami luka batin. Ya, saudara. Nah, yang kelima, berapa lama lagi musuhku arogan? Saudara, 5. Ada 5 hal yang kita pertanyakan. Kita seolah-olah, aku punya Tuhan tapi kok tidak belain aku ya. Musuhku malah mencak-mencak, musuhku malah menari di atas aku. Saudara, nah ini 5 pertanyaan, berapa lama lagi? Para kekasih, tetapi ada 3 poin yang istimewa yang kita baca tadi dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yang pertama, pada kasih setiamu aku percaya. Wow, ya saudara, kasih setia manusia terbatas. Ya saudara, terbatas sekali. Dibatasi apa? Dibatasi kejengkelan. Kalau lagi jengkel sudah tidak kasih, tidak setia. Nanti kalau baik lagi, ya kasih dan setia lagi. Jengkel lagi, nggak terima lagi. Luka batin lagi, nggak setia dan nggak kasih lagi. Itu manusia, ya saudara, dan manusiawi. Tetapi kasih setiamu Tuhan, kasih setia Tuhan Yesus pada zaman perjanjian baru kepada kita, saudara, inilah yang pantas kita percayai. Supaya luka batin kita segera disembuhkan. Pada kasih setiamu aku percaya. Saudara, ya para kekasih, ini seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, bahkan kita tidak nyadar bahwa kalau kita berharap pada belas kasihan, pada kesetiaan manusia dan belas kasihan manusia, kita akan putus asa. Ya saudara, tapi kalau kita menaruh kepercayaan kita, harapan kita pada kasih setia Tuhan Yesus, itulah obatnya. Itulah yang bisa mengobati luka batin kita. Yang kedua, apakah dia? Tuhan, buatlah mataku bercahaya. Wah, ini gandengannya erat, saudara. Kalau kita sudah percaya pada kasih setia Tuhan, kita sudah begitu mantap kepadanya, saudara, maka luka batin itu sembuh. Artinya apa? Apa yang terjadi? Orang bisa lihat apa? Mata kita bercahaya. Ya saudara, mata kita penuh dengan harapan. Mata kita pun mencerminkan kasih setia Allah. Ya saudara, bayangkan ketika kita mengalami 5 poin di sampingnya itu. Mata kita mata amarah. Mata kita adalah mata orang yang kecewa. Mata orang yang tidak ada pengharapan, putus asa. Tetapi ketika kita memandang kepada Tuhan dan kita dekat dengan Dia, dan ini harus diajarkan pada jemaat kita,
maka mata kita bercahaya. Wow, ya saudara. Yang ketiga, pandanglah dan jawablah aku. Pada akhirnya, 5 hal yang kita pertanyakan ini, Tuhan akan menengok kepada kita. Katakan luar biasa. Ya, jadi Tuhan akan memandang dan menengok kepada saya, kepada saudara. Dan dia mau menjawab kepada kita. Jadi jangan sampai kita membiarkan luka batin itu tetap ada. Cepat datang kepada Kristus, ya. Sekarang saya mau tunjukkan anatomi luka batin. Ya, saudara, anatominya apa? Yang pertama, penyebab. Kedua, penyembuhan. Ketiga, ya, C, respons. Ya, saudara, ataupun tanggapan. A, penyebab. Penyebabnya adalah penderitaan yang merobek jiwa. Alkitab menyebutkan dalam Amsal 27 ayat yang ke-9, saudara, penderitaan yang merobek jiwa. Ya, mohon seorang saudara suka membacakan Amsal 27 ayat yang ke-9. Amsal 27 ayat yang ke-9. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tapi penderitaan merobek jiwa. Ya. Di sini disebutkan minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jadi penyebabnya apa, saudara? Penyebabnya adalah penderitaan. Seorang yang menderita, saudara, dia akan mudah luka batin. Nanti kepada si A atau si X yang gak ada hubungan sama dia, karena dia menderita, maka dia tidak suka hati pada si A atau pada si X. Padahal gak ada apa-apa loh, saudara. Si A dan si X gak ngerti mengenai soal kita. Tapi kita bisa aja ketika ketemu di jalan, ketemu di toko, ketemu di gereja, saudara, karena kita menderita. Lalu kita ada jealousy, kita ada cemburu, kita ada sakit hati, kita ada iri hati kepada si atau kepada si X tersebut. Jadi penderitaan merobek jiwa. Ya, saudara, tetapi minyak dan wangi-wangian menyukakan hati. Nah, apa maksudnya ini? Baik, saya akan bersama dengan Anda melihat sedikit ya. Dari kisah Maria, ya, dia mengurapi kaki Yesus pada gambar slide ini. Yang tertulis dalam Markus 14 ayat 3, 8, dan 9. Ya, saudara, tadi Mazmur Amsal yang kita baca, Amsal 27 ayat 9, dalam bahasa Jawa, itu lebih jelas lagi ya. Gondoarum lan lengowangi gawe senenge ati, nanging karubetan gawe bubraing pikir lan ngilangake tentreming ati. Saudara, itu gondoarum lan lengowangi. Jadi disebutkan dalam bahasa Indonesia minyak dan wangi-wangian. Ya, saudara. Nah, di sini kita melihat bahwa inilah yang menyukakan, gawe senenge ati. Lalu sekarang opo sing gawe sakit hati? Ya, apa yang membuat kita sakit hati, jadi luka batin? Karubetan, gawe bubraing pikir, lan ngilangake tentreming ati. Saudara, coba. Jadi kalau saya dan saudara membiarkan terus karubetan, lama-lama menjadi karubetan ageng, ya, sesuatu hal yang besar, masalah, peristiwa, prahara. Karena dari karubetan yang kecil kita diam aja. Cepat ambil gondoarum, cepat ambil lengowangi. Bukan parfum ya yang kita pakai, yang dijual di pasar, ataupun yang ada dijual di toko yang mahal harganya. Saudara, kalau kita baca Markus 14 ayat 3, 8, dan 9, Maria yang penuh dengan dosa karena perjalanan hidupnya, karena kehidupannya yang tidak baik sebagai wanita tunasusila, dia datang kepada Tuhan.
saudara. Dan dia ingin supaya luka batinnya disembuhkan. Dia membawa gondoarum, dia membawa lengowangi. Ya, mari kita akan mendengarkan seorang saudara, tolong bacakan dari Markus 14 ayat 3, 8 dan 9. Markus 14 ayat 3, 8 dan 9. Silahkan. Markus 14 ayat 3, 8 dan 9. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli kualang berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ayat 8, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyaki sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yosef. Saudara yang kekasih, ya, Yesus diurapi ketika dia di Betania. Ya, saudara, di rumah Simon. Simon ini adalah seorang Farisi yang disembuhkan oleh Yesus dari sakit kustanya. Ya, saudara. Nah, karena Simon ini dia sudah disembuhkan, saudara, maka dia membuat suatu beatstone ucapan syukur, ya, semacam itu. Tiba-tiba datanglah, saudara, seorang wanita, ya, yaitu Maria, yang mengurapi dengan membawa satu botol narwastu yang murni, yang mahal harganya, gondoarum lan lengowangi yang mahal harganya, saudara. Nah, dia ingin supaya Tuhan menyembuhkan luka batinnya, saudara. Dan Tuhan benar mengatakan, ya, hai perempuan, dosamu sudah diampuni. Ya. Dan orang-orang berkata, wah, ini satu pemborosan. Tapi Yesus mengatakan, dia mengurapi aku ketika aku disalibkan, sampai aku disalibkan. Dia telah mengurapi aku, dan di mana Injil akan diberitakan, peristiwa ini akan ditulis. Peristiwa ini akan disebarkan. Ya, saudara. Nah, zaman dulu tidak ada sosial media di mana melalui internet bisa disebarluaskan. Tetapi Injil lebih daripada sosial media. Dia menyebarkan tentang peristiwa ini. Saudara yang kekasih. Jadi, marilah, saya ingin supaya kita ini sadar bahwa hidup kita, saudara, ini bila mana ada penyebabnya, ya, yaitu penderitaan, maka kita harus cepat datang kepada Kristus. Kedua, dosa. Ya, tidak usah dibaca ayatnya, saudara catat Yesaya 1 ayat 4-6. Dosalah yang menyebabkan luka batin. Sekarang B, penyembuhan. Dengan cara bagaimana? Seperti Maria tadi, bertobat, menerima korban Yesus disalib. Dia belum disalib pada waktu itu. Ya, Yesus belum disalibkan, tapi Yesus sudah mengatakan, perempuan ini sudah mengurapi kepalaku dengan minyak urapan sebagai peringatan sampai aku disalib. Sebagai satu peristiwa pengurapan kepalaku di atas kayu salib. Saudara, terima korban Yesus. 1 Petrus 1 ayat 19. Ya, saudara. Nah, sekarang responsnya ada dua. Kalau orang dengan luka batin, ya, saudara, dia betul-betul masuk pada cara Tuhan menyembuhkan, dan dia mau betul-betul disembuhkan, maka dia akan menjadi seorang yang penuh dengan ucapan syukur. Mari kita akan membaca dalam Yakobus 5 ayat 16. Tolong seorang saudara suka membacakan. Surat Yakobus, pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Yakobus pasal kelima ayat 16.
Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Terima kasih Bapak Niko. Para kekasih, di sini kita mendengar, ya, kita membaca, hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saling itu berarti terbuka. Ya, mengaku dosa, mendoakan itu humble, rendah hati. Ya, saudara. Dan supaya kamu sembuh. Saudara. Jadi artinya saya dan saudara harus mempunyai satu respons. Ketika kita tahu bahwa kita ini mempunyai luka batin, cepat mencari persekutuan. Cepat mencari mesbah keluarga atau MK. Atau cell group, cepat datang berbakti, beribadah di gereja. Saudara, supaya apa? Supaya kita belajar suatu keterbukaan, belajar kerendahan hati. Saudara, saya pikir memang orang mau datang ke gereja, itu salah satu aspek kerendahan hati dari orang tersebut. Seorang yang congkak, seorang yang sombong, dan tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang berada di dalam level lebih rendah dari dia nggak mau datang ke gereja. Ada orang yang kaya raya, dia tidak mau ke gereja. Ya. Lebih baik mereka mengadakan gereja sendiri di rumahnya sendiri. Karena nggak sudi ketemu orang lain. Betul apa tidak? Tidak sedikit loh orang kaya kayak begini. Saudara. Nah, jadi saudara mesti tahu bahwa orang mau datang ke gereja itu orang humble. Orang mau merendahkan diri, ketemu yang lain. Ya. Tetap menjaga dirinya dengan pakai masker, saudara. Tetapi dia tidak terlalu takut ketularan COVID dan lain sebagainya dengan orang lain. Dia mau mencari Tuhan. Dia menunjukkan humble, keterbukaan. Saudara, ini respons yang baik ketika seorang dia disembuhkan luka batinnya. Ya, saudara, dan dia mau bertobat, makan perjamuan kudus di dalam kebaktian di gereja. Ya, mau diurapi, dia mau mengurapi kepalanya dengan minyak urapan. Saudara, dia mau bersekutu bersama, duduk dengan orang yang mungkin dia tidak kenal ataupun mungkin yang tidak setara dengan dia. Saudara, itu sebab kita harus menguatkan jemaat Tuhan. Kalau Anda itu datang ke gereja, Anda seorang yang terbuka, Anda seorang yang humble. Ayo, setia kepada Tuhan. Maka Tuhan menghargai keterbukaan. Tuhan menghargai humbleness Anda. Karena Anda mau datang kepada Tuhan. Ya, saudara. Dan kedua, respons kedua, saudara, dengan urapan minyak dan perjamuan kudus. Sebentar kita akan mengadakan pengurapan minyak dan juga dengan perjamuan kudus. Dua hal ilahi yang luar biasa ini. Ini bukan sekedar sakramen yang secara rutin harus dikerjakan di gereja. Ini bukan sesuatu rutinitas di dalam gedung gereja, saudara. Tetapi ini adalah sesuatu tindakan respons dari seorang yang satu, mau disembuhkan luka batinnya. Dua, seorang yang sudah sembuh luka batinnya. Sama-sama. Yang baru mau disembuhkan, dia datang dalam pengurapan minyak, dia datang dalam perjamuan kudus, dan orang yang sudah disembuhkan luka batinnya. Jadi tiga anatomi ini kita harus tahu. Semuanya ini tertuju kepada Kristus. Sehingga dengan demikian kita boleh mewarisi, saudara, satu kehidupan pada sisa umur hidup kita. Tidak dengan luka batin. Kita harus minta Tuhan menyembuhkan. Ya, saudara. Saudara lihat di sini tidak ada unsur manusia loh. Tidak ada. Ya, saudara. Tetapi apa yang ada? Unsur ilahi untuk memberi kepada kita semuanya. Amin. Para kekasih, sekarang kita akan lanjut
pada peristiwa Maria dari Betania ini, saudara, yang mengurapi kaki Yesus. Ya, saudara. Nah, tadi kita sudah baca terjemahannya yang lebih jelas dalam bahasa Jawa, saudara. Maka kita harus mengganti derita kita dengan persembahkan hidup kita. Untuk kita boleh menjadi korban yang harum. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1 dan 2. Mohon seorang saudara suka membacakan. Surat Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Thank you, Mel. Di sini kita melihat persembahan yang benar. Saudara, ganti penderitaan kita itu dengan mempersembahkan hidup. Menjadi korban yang harum dan yang berkenan kepada Tuhan. Mungkin kita punya pikiran, besok kalau saya sudah banyak uang, besok kalau saya sudah menabung, maka saya akan mempersembahkan yang banyak kepada Tuhan. Telat, keburu mati nanti. Saya kasih tahu. Banyak anak-anak Tuhan yang keburu mati. Belum memberikan apa-apa kepada Tuhan. Sekarang, apa yang kita bisa lakukan? Dan itu tidak hanya dalam bentuk finansial, keuangan. Dalam bentuk apa? Persembahan yang hidup. Korban yang hidup, yang berbau harum. Ya. Gondoarum, lan lengo wangi. Itu yang berbau harum. Saudara, persembahkan hidup saudara. Ketika saya dan saudara mempersembahkan hidup kita dari yang berbau busuk, saudara, dan oleh karena kita dirubah oleh firman Allah dan Roh Kudus, kita bisa mempersembahkan gondoarum lan lengo wangi menjadi harum, saudara, maka itu tanda bahwa kita punya luka batin sudah sembuh. Si kusta yang tadi kita baca, saudara, dia yang berbau busuk, badannya berbau busuk karena luka-luka dan nanah, abses, sekarang sudah menjadi bersih sama sekali. Tidak lagi berbau busuk. Sudah mulai berbau harum. Saudara. Nah, wanita ini juga, walaupun dia tidak mengurapi dirinya sendiri dengan minyak tersebut, dia mengurapi Yesus. Tangannya akan berhari-hari biar dicuci, biar mandi, tetap harum narwastu. Saudara. Dia dari berbau busuk, dia menjadi berbau harum. Saudara, kita harus berakting, kita harus mulai bertindak dalam satu tindakan acting yang nyata. Yaitu apa? Mempersembahkan hidup kita. Jemaat kita harus dorong supaya mereka mempunyai satu action. Action apa? Untuk menunjukkan bahwa mereka itu sudah dipulihkan dari luka batin. Sehingga mereka bisa menjadi bau yang harum, korban yang berkenan di hadirat Tuhan. Saudara, nah ini merupakan sesuatu hal yang saya dan saudara dengan mudah kita akan sembuh luka batin kita. Ya saudara, dengan mudah saudara akan bisa tidak hidup dalam penderitaan lagi, tidak hidup di dalam putus asa lagi, tidak hidup dalam segala keterpurukan lagi. Tidak. Justru saudara akan berbuah dengan lebat, menunjukkan ambar-ambar wangi, akan menyebarkan wangi daripada Kristus. Seperti Rasul Paulus menuliskan, aku akan ambar-ambar wangi, aku akan menyebarkan harum, keharuman dari Injil, keharuman Kristus. Saudara, jadi kosok balini, offside, kontroversi daripada luka batin adalah menyebarkan harum
daripada Kristus melalui hidup kita. Yang mau katakan saya harus demikian. Yang mau katakan amin. Ya, saudara. Dan saya yakinkan saudara, maka kita akan bisa, baik diri kita sendiri maupun orang-orang lain, saudara, sebab perhatikan ya, luka batin ini dalam pengamatan saya itu bikin orang menderita banget loh saudara. Orang bisa bunuh diri, orang bisa membunuh orang bisa menjadi kriminal, ya, saudara. Orang bisa bahkan berbalik imannya, ya, dan mencaci maki Tuhan karena luka batin, nggak sembuh, saudara. Itu sebab para kekasih, saya ingin supaya kita semua menyadari akan hal ini dan kita harus menjadi orang-orang yang betul-betul dipakai oleh Tuhan. Ya, sebagai satu tantangan, pilih tetap sakit hati atau sebaliknya menjadi persembahan harum bagi Allah. Kita harus memilihnya. Ya, kalau saudara memilih tetap sakit hati pada orang lain, saudara mempunyai kusta, saudara mempunyai luka batin. Tetapi kalau saudara mengambil keputusan, aku mau mempersembahkan hidupku kepada Kristus, menjadi gondo harum lan lengo wangi, aku mau ambar-ambar wangi, saudara, maka saudara akan bernilai mahal. Seperti Yesus mengatakan kepada Maria dari Betania ini, di mana saja Injil diberitakan, perbuatan perempuan ini akan diberitakan sampai ke seluruh dunia. Saudara, harum sekali dia punya nama. Ya, saudara, itu sebab kita harus bukan mengkonsol orang, saudara, tetapi menyadarkan orang bahwa nomor satu adalah kedekatan dia kepada Kristus. Di mana dia bisa berubah, di mana dia bisa disucikan, di mana dia bisa dibaharui oleh kuasa dari Tuhan. Amin. Para kekasih, luka batin dan penyembuhannya. Saudara, ini hot issue seumur dunia. Kita sudah mati, tetap sampai dunia kiamat, luka batin selalu ada, ya saudara, dari semua orang di dalam Kristus, di luar Kristus. Saudara, dalam Yesaya 58 ayat 8 dan ayat yang ke-9, mohon seorang saudara suka membacakan kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-58 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Yesaya 58 ayat yang ke-8 dan 9. Pada waktu itulah terangmu akan merekas seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Amin. Terima kasih Ibu Cindy. Saudara, lihat di sini ya, ayat 8, pada waktu itulah. Terus kalau seorang sudah sembuh, wis waras, ya saudara, orang itu sudah waras kembali dari luka batinnya, pada waktu itulah terangmu akan merekah. Dan selama orang masih ada luka batin, apa yang kita baca ini nggak terjadi sama kita orang. Tidak terjadi pada orang tersebut. Jadi, kalau ada jemaat datang, Pak Pendeta, atau pastor, atau om, atau tante, atau ibu gembala, kenapa ya doa saya kok tidak dikabulkan ya? Saudara, maka kita harus menunjuk pada ayat ini. Kemungkinan kita ini masih ada luka batin. Jadi kemungkinan kita itu masih ada borok-borok di dalam hati kita. Luka-luka, tuka-tuka.
Kalau lambung namanya tukak lambung, saudara. Nah, itu masih ada. Janji ayat 8 dan 9 itu dahsyat, ya saudara. Janji apakah dia? 1, kebenaran menjadi barisan depanmu. Kebenaran Tuhan ada di depan saya dan Anda. Kemudian, kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Wow. Jadi kita orang itu diapit oleh kebenaran yang ada di depan kita. Dan kemuliaan Tuhan, berkat yang luar biasa di belakang kita. Saya dan Anda, pada waktu itu, kata pada waktu itu berarti kita sudah sembuh dari luka batin. Hasilnya dahsyat, para kekasih. Itu sebab kadang-kadang kita sendiri sebagai pendeta, sebagai gembala, kita sendiri tidak bisa mengalami sesuatu hal yang besar. Seringkali kita merasa capek, kita merasa boring, kita merasa tidak berhasil, tidak sukses. Ya, saya pernah mengalami, saudara. Apa sebab? Karena saya masih ada luka batin, saudara. Maka itu akan membuat saya tidak bisa menjadi wangi, tidak bisa menjadi harum. Bukan persembahan yang harum di hadapan Allah. Ya, saudara, Tuhan akan membuang wajahnya daripada persembahan hidup kita. Ya, di dalam bahasa Jepang, melengos. Nah, Tuhan akan tidak mau ngelihat sama kita orang. Apa sebab? Karena kita tidak mempersembahkan yang harum. Saudara, masih ada luka batin. Makanya pada waktu kita berteriak, kita berdoa, nggak ada jawaban. Tetapi pada waktu itulah, ayat 8, diulangi pada ayat 9. Pada waktu itulah, tuh lihat. Ayat 9, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Jadi luka batin itu menghambat doa si orang itu sendiri. Gak usah nyalahkan suaminya, gak usah nyalahkan istrinya, gak usah nyalahkan orang tua apa anaknya atau mantunya. Salahkan diri kita sendiri. Karena kita belum sembuh dari luka batin. Tapi pada waktu itu, ayat 8, ayat 9, pada waktu itu, kapan? Setelah kita sembuh, maka kita boleh melihat kembali terang kemuliaan Allah merekah seperti fajar. Lukamu akan pulih dengan segera, saudara. Ya, dan apa yang menjadi berkatnya? Kebenaran menjadi barisan depanmu, kemuliaan barisan belakangmu. Kamu memanggil, aku akan menjawab. Kamu berteriak minta tolong, aku akan. Ini loh aku. Coba, ya. Berteriak minta tolong, bukan Tuhan memberi pertolongan, tetapi dia memberi dirinya sendiri. Ini loh aku. Kamu minta uang, kamu minta kesembuhan, kamu minta keberhasilan, kamu minta jemaat yang baik, banyak. Kamu minta gedung gereja, kamu minta motor atau mobil. Kamu berteriak minta tolong. Aku berkata, ini aku. Tuhan kasih dirinya sendiri. Saudara, luar biasa kan? Saya kepingin selalu mengalaminya. Saya sering mengalaminya. Tapi saya merasa kurang sering. Saya harus lebih sering. Dia sendiri yang datang kepada saya. Dia sendiri yang mau memenuhi segala apa yang saya teriakkan minta tolong kepadanya. Dia sendiri yang mengatakan, ini aku. Saudara, Roma 8 ayat 35-36, dia yang tidak menyayangkan dirinya sendiri, melainkan memberikan dirinya. Tuh, coba, hebat kan? Yesus memberikan dirinya sebagai jawaban dari doa-doa kita. Bila mana kita sudah tidak punya luka batin, bila mana kita sudah mengalahkan diri kita sendiri. Nomor 4, tekad nomor 4 adalah Anda akan mengalahkan mereka. Maka nomor 4 ini berarti saya akan mengalahkan luka batin saya. Katakan amin. Maka saya yakin
Tuhan akan melakukan perkara yang besar? Jawabannya adalah, inilah aku. Kurang apa? Sekarang aku buat kamu. Aku datang sekarang. Masih kurang? Kalau aku kasih duit, aku kasih kesembuhan, aku kasih barang, aku kasih kemuliaan, pasti kok masih kurang. Tapi kalau ini aku sendiri yang datang kepadamu, saudara, tidak akan kekurangan. Kita akan puas sampai mati, sampai masuk ke sorga. Karena Yesus sendiri berkenan hadir atas teriakan kita. Itu sebab para kekasih, penting sekali untuk kita tidak boleh memiliki luka batin. Apa itu? Sakit hati sama orang, dendam kesumat, iri hati, ya saudara, dan segala sesuatu yang kita ingin tidak terima dengan orang lain. Orang lain tidak bermaksud jahat, kita anggap bermaksud jahat. Orang lain tidak ngerasani, kita bilang ngerasani kita. Orang lain tidak membuat perkara yang jelek sama kita. Kita sudah terluka. Saudara, bagaimana kalau sampai orang lain maki-maki kita? Wah, kita bisa bunuh diri nanti. Jadi, saudara, harus diperhatikan. Luka batin ini tidak kelihatan, tersembunyi, tetapi bikin penderitaan dan cilaka. Itu sebab saya dan saudara kita harus dipulihkan, harus disembuhkan dari semua macam luka batin. Kita sembuh berarti kita mengalahkan diri kita sendiri. Katakan amin. Ya, Tuhan memberkati kita. Saudara yang kekasih, disebutkan dalam tadi Yesaya 58 ya saudara. Di sini saya memberikan warna yang beda ya. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Nah, saya berhenti di situ dulu. Coba kalau kita baca yang tulisan huruf dengan huruf biru dan background ungu. Ya, saya baca ya. Terangmu seperti fajar, lukamu akan pulih. Wow. Ya. Terangmu seperti fajar, lukamu akan pulih. Nah, terang yang seperti fajar apa? Ya dari terang firman. Ya, kita tidak bisa menyala wajah kita, tidak bisa. Walaupun saudara bedaan pakai fosfor, malah rusak wajah saudara. Sehingga bersinar, glowing begitu ya, para kekasih. Itu berbahaya. Saudara melihat di perempatan-perempatan traffic light, ya, banyak anak-anak muda, bahkan ibu-ibu yang melumuri badannya dengan warna cat silver. Saudara, silver itu juga mengandung racun. Itu adalah merupakan sesuatu yang akan bisa menyebabkan kanker kulit. Ya, saudara, dia adalah agen daripada kuper, agen daripada tembaga yang bisa merusak kulit menjadi kanker kulit. Tapi dia inginnya apa? Glowing. Inginnya apa? Wah, lain. Ya, di dunia tidak ada warna kulit semacam aku punya ini. Tolong deh kasih uang sama aku. Saudara, kita tidak bisa glowing, kita tidak bisa menjadi terang, kita tidak bisa shining seperti fajar kalau kita tidak menyatu dengan Kristus. Hanya orang yang dekat dengan Kristus memiliki sinar kemuliaan Kristus. Katakan, saya harus demikian. Ya. Nah, terangmu seperti fajar, maka lukamu akan pulih. Saudara. Jadi di sini ini kesimpulannya, terangmu seperti fajar, lukamu akan pulih. Ya, saudara, dan ini menjadi sesuatu pedoman kita. Begitu terluka, tidak mau disimpan lukanya. Ya, saudara, maka apa yang terjadi? Kita akan save. Saya mau cerita sama saudara. Ibu jari saya ini
nggak kelihatan ya. Seumur hidup pada 5 hari yang lalu. Seumur hidup setua ini, 90 tahun ini, ya, kurang 18 tahun, ya. Setua ini, saudara, saya seumur hidup baru mengalami luka yang lembut sekali pada tubuh saya, yaitu pada ibu jari tangan kiri. Saya luka tapi lembut sekali, lebih kecil dari sehelai rambut. Tetapi saya merasa perih. Gara-gara apa? Coba minta salak satu. Salak. Oh, splinter, Pak. Apa? Namanya splinter, harus pakai jarum dikuarin. Enggak, bukan. Nah, gara-gara saya buka salak. Ada yang memberi salak, ya. Ini buah kesukaan saya. Dan karena cepat-cepat ya pada waktu itu agak rakus sedikit ya, saya buka. Dan kemudian saya tergores, ya. Dalam bahasa Korea apa? Kebler, ya, kebler. Bukan itu Rusia tuh. Ya. Nah, jadi kebler. Jadi itu lukanya itu lembut sekali dan saya biarkan. Cuma saya kasih ludah saja, saya emut sebentar. Itu pelajaran dari papi saya di masa kecil. Kalau luka, pakai ludah aja, ya, dimut aja, sembuh. Nggak sembuh loh saudara. Coba, padahal itu luka kecil banget. Dan saya bekerja dengan jari 4. Coba nanti malam ini ya di rumah saudara, coba kerjalah tanpa ibu jari. Saudara akan kerepotan banget. Bahkan membahayakan saudara. Jadi lukanya kecil sekali. Saudara, ya, hanya kebeler saja dengan kulit ini. Ya. Makanya kalau makan ini hati-hati, saya anjurkan kalau membuka ini pakai sarung tangan sing tebel. Ya, baru dibuka. Ya, safe. Karena luka yang kecil sekalipun, saudara, kalau kita biarkan, lama-lama bisa jadi luka batin nanti saya. Ya, puji Tuhan. Setelah hari yang keempat, setiap hari cuma saya gini aja. Sembuh. Saudara yang kekasih, bayangin kalau itu di hati saya, itu di hati Anda. Bisa kerja enak, bisa makan, bisa tidur, bisa happy, tidak bisa. Ya, itu sebab kita harus minta kepada Tuhan supaya kita jangan sampai terluka. Ya saudara, batin kita cepat dibikin beres, cepat selesaikan dengan Tuhan. Mungkin kita tidak bisa selesaikan dengan orang, cepat dengan Tuhan. Maka kita akan mengalami satu kemenangan. You will overcome. Anda akan overcome, Anda akan mengalahkan. Saudara, dengan kuasa Roh Kudus. Ya, saudara, dengan urapan nan kuat. Filipi 4:13-19, dia memberi kemampuan kepada kita. Saudara, Rasul Paulus mengatakan, aku bisa menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Itu ayat 13. Ayat 19, dan Tuhan akan memberkati aku. Aku tidak akan kekurangan dari semua yang baik. Dia berkuasa memberkati aku. Dia berkuasa menegakkan aku. Aku mampu melakukan apa saja. Saudara yang kekasih, jangan tinggalkan Tuhan. Orang bisa meninggalkan Anda, tetapi Tuhan tidak akan meninggalkan Anda. Hari ini tepat 1 tahun Pastor Syaini meninggal. Dalam waktu kita, dalam time zone kita di dunia 1 tahun. Persis hari ini. Tadi pagi jam 3 pagi. Tetapi di sorga tidak ada time zone. Di sorga tidak ada jam, menit, dan detik. Sudah hidup selama-lamanya dengan Tuhan. Saudara, itu sebab Filipi 4:13, Rasul Paulus
Saya tahu dalam keadaan yang lonely pada waktu itu. Dan dia mengatakan, aku sanggup menanggung segala perkara. Di dalam Dia, Kristus, yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, ya. Dan saya selalu mengatakan pada diri saya sendiri, kalau saya mengerjakan pekerjaan yang sampai capek atau mengatur ataupun ya ada problema dalam jemaat dan lain sebagainya, saya selalu mengatakan, Liv, ye yang senang di sorga. I can do it. I can overcome. I can finish it. I can do well. Because of Christ's strength, Christ's power and authority given to me. Saya katakan, Liv, ye yang senang di sana. Eka bisa menyelesaikan semuanya. Seperti Rasul Paulus, saya yakin dia sedang lonely pada waktu itu. Saya yakin dia sedang dalam keadaan ditinggalkan oleh orang-orang yang semula bersama-sama dengan dia. Jangan lupa, saudara, Filipi, di situ ada begitu banyak perdukunan dan banyak murid-murid dari gereja awal yang takut dengan kuasa kegelapan. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tidak dideskripsikan dalam naskah Alkitab. Tetapi saya yakin dia sedang lonely pada waktu itu. Itu sebab dia menuliskan, aku sanggup menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Katakan luar biasa. Amin. Itu sebab kita perlu pengurapan. Kita harus diurapi. Setiap kali kita berjumpa 2 minggu sekali di gereja, saya mengadakan setiap Bible study hari Rabu malam. Kita akhiri dengan pengurapan minyak, saudara. Dan saya minta mereka yang sakit atau kurang sehat tidak datang ke gereja, di rumah mereka juga ikut mengurapi diri mereka sendiri. Karena itu terlalu penting sekali. Saudara, you will overcome dengan kuasa Roh Kudus, dengan urapan Roh Kudus, saudara. Dan saya yakinkan saudara, malam ini, apa sih yang berat buat Tuhan? Nggak ada. Cuma kita kurang datang kepada Dia. Kita membiarkan luka batin. Ya, saudara, rasanya kita masih kurang terima, rasanya kita masih apa-apa begitu. Saudara, semua pikiran-pikiran kriminal harus dibuang. Ya, saudara, semua pikiran-pikiran yang egois, egosentris, chauvinis harus dibuang. Supaya apa? Supaya kita dipimpin oleh kebenaran di depanmu. Yesaya 58 ayat 8 tadi. Maka aku sambung di belakangmu, aku iringi dengan berkatku kemuliaan di belakangmu. Jadi nomor 1, jangan cari kemuliaan. Karena itu di belakang. Nomor 1, cari kebenaran. Karena itu yang akan membuka jalan kita di depan. Para kekasih, ada banyak rahasia firman yang akan mengubah sejarah hidup kita. Dan apa yang saya sampaikan sedikit pada malam hari ini, kiranya boleh menjadi bagian yang istimewa dalam tiap pribadi kita. Istimewa kita yang melayani orang-orang lain. Kita sendiri harus bebas dari semua keadaan-keadaan yang negatif dalam hidup kita. Amin. Kita harus minta Tuhan menguduskan, menyucikan, melayakkan, mengurapi kita. Saudara, Tuhan menyucikan, menguduskan, melayakkan, ini 3 serangkai. Menguduskan, menyucikan, kudus dan suci agak beda. Menguduskan, menyucikan, saudara, dan melayakkan kita. Setelah 3 ini, maka yang keempat, maka Tuhan mempermuliakan kita. Kemuliaan di belakang kita. Jadi kalau kita berdoa setiap pagi atau setiap malam atau tengah malam, Tuhan berkati hamba. Tuhan beri kemuliaan-Mu kepada hamba. Tuhan bukai jalan. Biarlah mujizat terjadi pada hamba. Tuhan akan menjawab saudara malam hari ini. Anakku, dengarkan khotbah hambaku pada malam ini. Aku pasti akan memberi kemuliaan di belakangmu. Tapi nomor 1, kebenaran harus di depanmu. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita akan ambil minyak urapan.
Kita akan mengurapi kepala kita, saudara. Dan yakinlah ketika kita membubuhkan minyak pada jari tangan kanan kita ini, para kekasih, ini minyak biasa dijual di supermarket, ya, yang ada belakangnya pakai Maret itu, ya, itu dijual di sini, nggak mahal kok, para kekasih. Tetapi ketika kita mengangkat tangan kita dengan minyak ini dan kita berdoa, ya saudara, dan teristimewa ketika minyak ini menyentuh dahi kita, dia menjadi minyak urapan, saudara. Dia menjadi minyak urapan. Dan inilah yang istimewa. Kita akan diurapi oleh dia. Mari angkat tangan kanan kita ke atas. Taruh tangan kiri pada jantung kita. Dan mari kita akan berdoa. Ya Allah Roh Kudus, hamba bersama para kekasih. Mengakhiri pelajaran pada malam ini. Kami datang di hadirat-Mu yang Maha Kudus. Supaya Engkau menjamah kami. Biarlah minyak ini menjadi minyak urapan. Ketika dia menyentuh dahi kami masing-masing. Dan biarlah kami disucikan, kami dikuduskan, disucikan, dilayakkan. Dan kami diberkati dan dimuliakan. Dan itu akan terjadi pada saat ini. Dalam nama Yesus, katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku mengurapi kepalaku. Aku mengurapi kepalaku. Silakan dioles pada dahi saudara. Dalam nama Yesus. Pengurapan Roh Kudus ada pada saya. Saya dibaharui, saya dipulihkan, saya disembuhkan, saya diberkati, saya diberi talenta rohani, diberi karunia-karunia roh, dan saya dimuliakan. Saya disembuhkan dari luka batin dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Angkat dua tangan, semua ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau menjawab doa-doa kami. Pengertian dari firman bukan sebatas pada pengertian belaka. Namun pada kehidupan yang mengalir dalam darah kami. Pada nafas yang kami tarik dan kami hembus. Dalam paru-paru rohani kami. Menjadikan kami hidup. Menjadikan kami fit dan segar. Diberkatilah para kekasih sekalian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat dan penebus kami. Dan kita yang percaya diurapi dan diberkati mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati.